Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 8 yaitu dari kelompok Pancasilais. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait latihan soal atau kuis tugas ke-13 tentang kepemimpinan kewirausahaan. Kelompok kami di sini terdiri dari saya sendiri, Analis Fitrianti, lalu ada Anu Febriantri Utami, serta ada Syarla Anugrah Sukma Putri. Pertama, di sini ada materi perbedaan antara public dan private. Untuk public tersendiri, yaitu fokus pada memberikan layanan kepada masyarakat seperti pendidikan dan juga kesehatan. Untuk private, fokus pada menghasilkan keuntungan finansial atau profit. Untuk publik sendiri, arahannya di bawah arahan politisi, keputusan diambil oleh politisi yang dipilih oleh masyarakat. Nah, untuk private sendiri di bawah arahan pemilik saham atau keputusan diambil berdasarkan kepentingan pemilik saham. Yang ketiga, untuk publik sendiri didanai oleh pajak. Sumber dananya itu berasal dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dan bisnis. Untuk private sendiri didanai oleh profit. Sumber dananya itu berasal dari keuntungan bisnis. Yang keempat, untuk spending atau pengeluaran fokus pada pengeluaran untuk layanan dan infrastruktur. Kalau untuk private itu penghasilan, fokus pada menghasilkan pendapatan atau laba. Yang terakhir, untuk publik sendiri itu monopoli, layanan yang sering kali bersifat monopoli untuk menjamin akses yang merata. Untuk private sendiri itu pasar bebas yang beroperasi dalam pasar yang kompetitif. Tanggapan dan analisis kelompok kami menilai bahwa kepemimpinan kewirausahaan ini membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan organisasi melalui berbagai tantangan dan perubahan baik dalam sektor publik maupun swasta. Selanjutnya, di sini terdapat 10 prinsip Reinventing Government menurut Osborne dan juga Gibler. Yang pertama, pemerintahan yang katalis. Pemerintah harus bertindak sebagai pemandu, memberikan arahan strategis dan visi jangka panjang daripada terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Lalu yang kedua, pemerintahan milik masyarakat, artinya memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan. Lalu pemerintahan yang kompetitif. Kompetisi dalam pelayanan publik dapat mendorong peningkatan kualitas layanan dan juga efisiensi. Lalu yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi. Nah, ini tuh fokus pada misi dan tujuan pelayanan publik daripada sekadar mengikuti aturan yang kaku. Dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Lalu yang kelima, pemerintah yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada hasil memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat. Lalu yang keenam, pemerintah yang berorientasi pada pelanggan. Ini tuh berfokus pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu yang ketujuh, pemerintahan wirausaha. Pendekatan wirausaha ini dalam pemerintah mendorong inovasi dalam menciptakan sumber pendapatan alternatif, mengurangi ketergantungan pada pajak, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Lalu yang kedelapan, pemerintahan antisipatif. Pendekatan ini dalam pemerintahan memungkinkan deteksi dini masalah potensial dan penerapan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Lalu ada pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi sendiri meningkatkan responsivitas pelayanan publik dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah yang lebih memahami kebutuhan spesifik masyarakat setempatnya. Lalu yang terakhir, pemerintahan yang berorientasi pada pasar. Dalam pemerintahan juga dapat meningkatkan efisiensi dalam kualitas pelayanan dengan memanfaatkan mekanisme pasar dan mengurangi monopoli. Hal ini memungkinkan lebih banyak pilihan dan inovasi dalam pelayanan publik. Tanggapan atau analisis dari kelompok kami menilai bahwa 10 prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern pemerintahan. Prinsip-prinsip ini mendorong transformasi pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.
Kemudian ada pengertian dari kepemimpinan kewirausahaan. Menurut Fimmel dan Solomon mendefinisikan kepemimpinan ini sebagai kombinasi antara sifat kewirausahaan dan fungsi kepemimpinan. Sementara menurut Miller dan Sexton, kepemimpinan kewirausahaan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menemukan cara yang efektif dalam mengajarkan keterampilan kewirausahaan dan belajar dari berbagai pengusaha yang sukses. Nah, secara keseluruhan, kelompok kami menilai bahwa kepemimpinan ini adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam organisasi dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan menggabungkan keterampilan kewirausahaan dan kepemimpinan yang efektif, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, serta memberdayakan tim mereka dan mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada perubahan-perubahan di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri ini membawa perubahan signifikan yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan industri. Salah satu perubahan besar adalah adopsi teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan big data dalam proses produksi dan operasional bisnis. Teknologi ini memungkinkan dalam digitalisasi yang lebih tinggi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengurangi kesalahan manusia. Nah, pada perubahan-perubahan di era revolusi industri 4.0 ini, yang pertama ada implantable technologies atau teknologi yang dapat diterapkan. Maksud dari teknologi ini ialah perangkat yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan atau memulihkan fungsi biologis. Contohnya termasuk alat pacu jantung, implan kokla, dan neurostimulator. Kemajuan dalam miniaturisasi dan biokompatibilitas membuat teknologi ini semakin efektif dan aman. Selain itu, implantable technologies kini juga mencakup chip RFID untuk identifikasi dan implan yang memantau kondisi kesehatan secara real-time sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kemampuan manusia. Yang kedua ada our digital presence atau kehadiran digital kami. Maksudnya ialah mencakup aktivitas dan interaksi online melalui situs web, media sosial, dan platform digital lainnya untuk meningkatkan visibilitas, berinteraksi dengan audiens, serta memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga ada vision as the new interface atau visi sebagai antarmuka baru. Visi sebagai antarmuka baru ini berarti menggunakan teknologi pengenalan visual dan augmented reality untuk berinteraksi dengan perangkat dan sistem, menggantikan antarmuka tradisional seperti layar sentuh atau tombol fisik. Yang selanjutnya ada wearable internet atau internet yang dapat dipakai. Maksudnya, internet yang dapat dipakai ini mengacu pada perangkat teknologi yang dikenakan di tubuh, seperti jam tangan pintar dan kacamata pintar yang terhubung ke internet untuk menyediakan informasi dan layanan secara real-time. Lalu yang kelima ada ubiquitous computing atau komputasi di mana-mana. Maksudnya ialah konsep di mana komputasi terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, memungkinkan perangkat dan teknologi berinteraksi secara seamless dan selalu bersedia di mana saja dan kapan saja. Lalu ada a supercomputer in your pocket, yaitu superkomputer di saku Anda. Maksudnya ialah pada ponsel pintar modern yang memiliki kemampuan komputasi tinggi setara dengan superkomputer masa lalu, memungkinkan pengolahan data kompleks dan menjalankan aplikasi canggih secara real-time. Yang ketujuh ada storage for all atau penyimpanan untuk semua. Nah, ini merujuk pada solusi penyimpanan data yang mudah diakses dan terjangkau bagi semua orang, baik melalui cloud storage maupun perangkat fisik untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang terus berkembang di era digital. Lalu yang kedelapan ada the Internet of and for Things atau internet dan untuk segala sesuatu, mengacu pada jaringan perangkat yang saling terhubung yang mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan data untuk meningkatkan efisiensi dan fungsionalitas dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu ada the connected home atau rumah yang terhubung. Rumah yang terhubung mengacu pada konsep di mana berbagai perangkat elektronik dan sistem dalam rumah saling terhubung melalui jaringan internet, memungkinkan kontrol dan monitoring yang terpusat dari jarak jauh melalui smartphone atau perangkat lainnya. Lalu ada smart city atau kota cerdas.
Kota cerdas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan publik yang lebih baik melalui integrasi data dan konektivitas yang luas. Lalu yang ke-11 ada Big Data for Decision atau data besar untuk membuat keputusan. Maksudnya penggunaan analisis data yang canggih untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, memanfaatkan volume besar data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang bernilai. Lalu ada driverless cars atau mobil tanpa pengemudi. Mobil tanpa pengemudi ini kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi otonom untuk mengemudi sendiri tanpa bantuan pengemudi manusia. Lalu ada artificial intelligence and decision making atau kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan. Maksudnya pada penggunaan algoritma dan teknologi AI untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang lebih baik dan efisien daripada manusia dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga kesehatan. Lalu ada AI and white collar jobs atau pekerjaan AI dan kerah putih. AI telah mempengaruhi pekerjaan kerah putih dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan analitis seperti pemrosesan data dan analisis keuangan. Hal ini dapat mengarah pada transformasi peran pekerja, membutuhkan penyesuaian dalam keterampilan dan peran yang diperlukan untuk mengoptimalkan kolaborasi antara manusia dan teknologi. Lalu ada robotics and service atau robotika dan jasa. Maksudnya robotik ini dalam layanan mencakup penggunaan robot atau sistem otomatis untuk menyediakan berbagai layanan kepada manusia seperti dalam industri perhotelan, layanan kesehatan, atau bahkan pelayanan pelanggan. Ini mengarahkan pada peningkatan efisiensi, kualitas, dan ketersediaan layanan. Yang ke-16, ada Bitcoin and Blockchain atau Bitcoin dan Blockchain. Bitcoin ialah cryptocurrency pertama yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Ini ialah bentuk uang digital yang didasarkan pada teknologi blockchain yang merupakan ledger terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi yang dilakukan dengan Bitcoin. Blockchain memungkinkan transaksi yang aman dan transparan tanpa perlu perantara atau otoritas sentral. Lalu ada the sharing economy atau ekonomi berbagi, ialah model bisnis di mana individu atau perusahaan berbagi akses terhadap barang, layanan, atau sumber daya yang dimiliki, seringkali melalui platform digital atau pendapatan keuntungan untuk manfaat bersama. Lalu ada government and the blockchain atau pemerintah dan blockchain, ialah pemerintah dan teknologi blockchain digunakan untuk menciptakan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai layanan publik seperti pemungutan pajak, pemilihan, dan manajemen data identitas. Lalu yang ke-19, ada 3D printing and manufacturing atau pencetakan dan manufacturing 3D. Pencetakan dan manufaktur ini ialah proses pembuatan objek fisik dengan membangun lapisan demi lapisan dari materi yang sesuai berdasarkan model digital. Teknologi ini revolusioner dalam produksi karena memungkinkan pembuatan prototipe cepat, produksi massal yang disesuaikan, dan penghematan biaya produksi. Lalu ada 3D printing and human health atau pencetakan 3D dan kesehatan manusia, mencakup penggunaan teknologi cetak lapis untuk menciptakan model anatomi, prostetik, implan, dan bahkan organ manusia. Ini membuka potensi untuk penyelamatan nyawa, penyesuaian pasien yang lebih baik, dan inovasi dalam pengobatan medis. Lalu ada 3D printing and consumer product atau pencetakan 3D dan produk konsumen. Pencetakan 3D telah merevolusi produksi produk konsumen dengan memungkinkan pembuatan barang-barang dengan cepat dan secara custom. Ini membuka peluang untuk desain yang unik dan personalisasi yang lebih besar serta memungkinkan produsen untuk mengurangi biaya produksi dan limbah material. Lalu ada designer beings atau makhluk desainer. Makhluk ini merujuk pada organisme yang dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan karakteristik atau sifat yang diinginkan yang dapat membuka jalan bagi pengembangan organisme dengan fitur-fitur yang dipilih secara artifisial. Lalu yang terakhir ada neuroteknologi atau neuroteknologi ialah bidang ilmu yang memadukan teknologi dengan ilmu saraf untuk memahami dan memanipulasi aktivitas otak manusia. Ini mencakup pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk diagnosis, pemulihan, dan penguatan fisik fungsi otak.
Lalu ada pergeseran administrasi publik. Pergeseran paradigma administrasi publik ini mengacu pada perubahan fundamental dalam cara pemerintah mengelola dan menyediakan layanan publik. Dari pendekatan yang tradisional dan hierarkis menuju pendekatan yang lebih fleksibel, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Nah, dimaksudkan ada government state, merujuk pada pemerintahan yang dominan dan terpusat dengan kontrol yang kuat atas berbagai aspek kehidupan publik. Lalu ada government publicness, yaitu menggambarkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam kebijakan dan layanan pemerintah. Lalu ada OPA atau All Public Administration, yaitu pendekatan administrasi publik yang lebih tradisional berfokus pada birokrasi, hierarki, dan kontrol pemerintah yang kuat. Lalu ada NPA atau New Public Administration berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, keterbukaan, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik. Lalu ada NPM atau New Public Management, yaitu pendekatan yang menekankan efisiensi pengukuran kinerja privatisasi dan fleksibilitas dalam administrasi publik. Lalu ada NPS atau New Public Service, yaitu fokus pada nilai-nilai etika, pelayanan masyarakat, keadilan, dan keterlibatan warga dalam proses pembuatan keputusan. Lalu ada NPG atau New Public Governance, yaitu pendekatan yang menekankan kerjasama lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan penggunaan alat-alat governance baru dalam mengelola masalah-masalah publik. Berikut adalah beberapa ciri kepemimpinan entrepreneur. Yang pertama, inovatif dan kreatif. Kepemimpinan entrepreneur ditandai dengan kemampuan untuk berpikir out of the box dan menciptakan ide-ide baru. Mereka mendorong inovasi dalam organisasi dan mencari cara baru untuk mengatasi tantangan. Yang kedua, risiko dan ketidakpastian. Kepemimpinan entrepreneur melibatkan pengambilan risiko yang lebih tinggi daripada kepemimpinan tradisional. Mereka berani mengambil langkah-langkah yang tidak teruji dan siap menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan. Ketiga, visi jangka panjang. Kepemimpinan entrepreneur memiliki visi yang jauh ke depan dan mampu melihat peluang di masa depan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren industri dan berusaha untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Yang keempat, keberanian mengambil tindakan. Kepemimpinan entrepreneur tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak. Mereka memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan visi mereka dan memimpin tim menuju tujuan yang diinginkan. Kelima, orientasi pada pelanggan. Kepemimpinan entrepreneur berfokus pada kepuasan pelanggan. Mereka memahami pentingnya memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan berusaha untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas. Kepemimpinan entrepreneur mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Mereka tidak terikat dengan cara-cara lama dan siap untuk mengubah strategi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar. Dalam kesimpulannya, kepemimpinan entrepreneur memiliki ciri-ciri yang unik dan memainkan peran penting dalam menggerakkan inovasi dan pertumbuhan dalam organisasi. Mereka adalah pemimpin yang berani mengambil resiko, memiliki visi jangka panjang, dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan entrepreneur membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan organisasi melalui berbagai tantangan dan perubahan, baik dalam sektor publik maupun swasta. Pemerintah juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip reinventing government seperti menjadi katalis, membiayai hasil nyata, berorientasi pada pelanggan, dan berorientasi pada pasar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan efisiensi, inovasi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan nilai bagi pemegang saham, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, terdapat lesson learn bagi mahasiswa Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Mahasiswa Prodi APN perlu memahami pentingnya kepemimpinan kewirausahaan dan prinsip-prinsip reinventing government. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan, mereka harus menjadi pemimpin yang fleksibel, adaptif, dan mampu membangun kerjasama yang kuat. Prinsip-prinsip reinventing government mendorong efisiensi, inovasi, dan pelayanan publik yang responsif. Mahasiswa perlu menerapkan pelajaran ini dalam studi dan praktik mereka untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan manfaat pelayanan publik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.